Halo, selamat datang di Fast KFC. Ini adalah video pertama dari channel ini dan gue mau langsung aja ngebahas soal transfernya Lewis Hall ke Newcastle. Jadi gue overall sangat kecewa dengan keputusan manajemen Chelsea yang mutusin buat ngejual Lewis Hall, karena gue adalah salah satu orang yang beranggapan kalau Lewis Hall adalah, ya kayak kita semua mungkin fans Chelsea yang udah pernah ngeliat Lewis Hall main, Lewis Hall adalah masa depan Chelsea. Tapi dengan transfer ini mungkin ya udah bye bye. Mungkin dijualnya Lewis Hall ke Newcastle ini adalah salah satu upaya manajemen Chelsea buat merampingkan squad di posisi left back, karena kita tahu sudah ada Ben Chilwell, Marc Cucurella, Ian Maatsen, dan terakhir lawan Liverpool di match pertama pun Levi Colwill juga bisa mengisi posisi left back. Tapi pertanyaan saya, kenapa tidak ada buyback clause? Adanya cuman sell on clause. Jadi ketika Lewis Hall itu dibeli sama mungkin klub Arab 200 juta, Chelsea bakal dapat beberapa persen, dan itu menurut gua nggak worth it ya. Itu hanya pertimbangan bisnis, bukan untuk development squad. Chelsea sebagai klub yang dulunya pernah melakukan kesalahan di kebijakan transfer, kita tahu Kevin De Bruyne, Muhammad Salah yang dilepas di usia muda dengan harga yang gak seberapa. Harusnya tuh yang paling sadar kalau buyback clause itu sangat penting buat ngeproteksi investasinya Chelsea. Kalau dilihat dari squad yang sekarang pun sebenarnya Lewis Hall sangat bisa bersaing dengan Ben Chilwell, Marc Cucurella, Levi Colwill, Ian Maatsen. Kita tahu kalau Marc Cucurella sangat tidak konsisten, sering melakukan kesalahan kecil yang berakibat gol. Terus Ben Chilwell juga kalau misalkan udah penyakitan gitu ya, kambuh, bisa absen sampai 1,5 tahun musim, habis tuh barang. Dari segi bisnis pun sebenarnya nggak untung banget Chelsea. Dealnya itu sekarang 35 juta pounds dengan sell on clause yang kita tahu dapat 20%, 30% itu udah sangat bagus. Jadi taruhlah kita berandai-andai kalau di kemudian hari Newcastle ngejual Lewis Hall 100 juta pounds. Chelsea bakal ketambahan 30 juta pounds dan akhirnya valuasinya jadi 65 juta pounds buat Chelsea. Sementara kalau misalkan Chelsea pertahanin Lewis Hall selama 4 tahun, 3 tahun, di usia 22, setelah dia berkembang di Chelsea, dia bakalan punya valuasi dengan mudah 40 juta pounds, 50 juta pounds. Itu belum ditambah dengan negosiasi khas Inggris ya, dimana pemain Inggris itu mendapatkan pajak lebih. Kita tahu Harry Maguire yang tidak diinginkan di MU saja bisa dihargai 30 juta pounds di West Ham. Intinya dari video ini adalah sebenarnya Chelsea bisa aja memberikan deal yang lebih bagus untuk Lewis Hall, maupun itu berupa buyback clause atau bahkan memberikan jaminan kepada Hall bahwa musim ini dia bisa bersaing buat memperjuangkan posisinya di tim utama Chelsea. Karena kalau ini terus berlanjut, Chelsea akan dinilai sebagai klub yang hanya membeli pemain-pemain mahal seperti Moses Caicedo dan Romeo Lavia. Itu termasuk transfer yang mahal, 50 juta dan 115 juta pounds. Kita tahu kalau misalkan suatu klub udah dicap sebagai klub yang bisa beli dengan harga mahal, maka buat kedepannya tawaran-tawaran untuk pemain yang akan datang akan semakin mahal ya. Selain itu, Chelsea juga akan dianggap sebagai klub yang gak ramah pemain muda. Gimana nggak bisa berkembang. Jadi kalau misalkan ada pemain muda yang potensial dengan harga murah, ketika dihadapkan dengan pilihan mungkin Manchester City
Arsenal ataupun Spurs, pemain muda akan lebih milih ke pesaing Chelsea karena ya itu tadi, di Chelsea tidak ada tempat untuk berkembang. Kira-kira untuk jangka panjangnya itu adalah salah satu citra yang bakal ngerugiin Chelsea. Gimana pendapat kalian? Kalau misalkan kalian setuju, put a thumbs up. See you on the next video.